Di dalam kesibukan dunia, masih adakah waktu baginya? Apakah imanmu masih hangat? Selalu rindu Tuhan Yesus dekat. Carilah Dia selagi ada waktu, dalam doa dan ucapan syukur. Dengarkan bisikan Roh Kudus yang selalu menjaga dan menuntun. Jadikan Tuhan yang pertama. Mulakan hari dengan ibadah. Dalam keluarga atau sendiri, undang Yesus masuk dalam hati. Jadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan seharian. Carilah Dia selagi ada waktu, dalam doa dan ucapan syukur. Dengarkan bisikan Roh Kudus yang selalu menjaga dan menuntun. Jadikan Tuhan yang pertama. Mulakan hari dengan ibadah. Dalam keluarga atau sendiri, undang Yesus masuk dalam hati. Jadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan seharian. Tetapkan iman dan percaya, Dia sumber damai dan pengharapan. Tetapkan iman dan percaya, Dia sumber damai dan pengharapan. Sekali lagi kita mengucapkan selamat pagi dan salam Pengatalayanan kepada kita semua. Dan kita sangat gembira para pengarah dari SSD, Pastor Jibil sudah sempat bersama dengan kita pagi ini. Kita juga ucapkan selamat bergabung kepada para pengarah di MAUN dan juga dari SAB. Juga kita ucapkan selamat pagi kepada para pastor di ladang yang sempat bersama pada pagi ini. Ya, waktu ini sudah tiba saatnya untuk pembacaan dan perkongsian. Ya. Kita mempersilakan Elder Thomas Gabu yang bergereja di SDA Pandan, ya, daerah Kayangan. Dipersilakan, Elder. Shalom dan salam Pengatalayanan semua. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pastor Justin karena memberikan saya ruang dan kesempatan yang begitu indah ini. Baiklah, saya perkenalkan keluarga kecil saya yang terbaru, di mana pada masa ini keluarga ini bersama dengan rombongan gereja dari gereja kami di Pandan yang telah melayani anggota gereja
di Pinatau, Tagaro, Kota Marudu baru-baru ini. Nama sebenar saya ialah Thomas Luin Gabu, di mana Pastor Konis Gabu itu adalah adik bapak saya. Dan masa ini mama dan bapak saya sudah pun direhatkan Tuhan beberapa tahun yang lalu. Baiklah, bacaan yang saya suka kongsikan terdapat di dalam muka surat 133 yang bertajuk Kesadaran Lebih Besar Daripada Pengharapan. Betapa suatu kesukaan nanti mengenal Dia, Guru dan Penebus, masih mempunyai bekas penyaliban yang akan memancarkan cahaya kemuliaan, menambah nilai kepada mahkota yang diterima untuk tebusan dari tangannya, tangan yang sama yang telah diulurkan untuk memberkati murid-muridnya pada saat ia naik. Suara yang sama yang telah mengatakan, sesungguhnya aku akan selalu menyertai engkau sampai kesudahan dunia. Suara itu pula yang mengucapkan pada umat tebusan, selamat datang ke hadratnya. Ia yang memberikan hidupnya, yang berharga bagi mereka yang melalui anugerahnya menggerakkan hati mereka untuk bertaubat, yang membangunkan mereka di dalam keperluan pertaubatan, menerima mereka sekarang ke dalam kesukaannya. Oh, betapa mereka mencintai Dia. Kesadaran atas pengharapan mereka adalah lebih besar daripada pengharapan mereka. Segera kita akan berada di rumah perjanjian kita, di mana di sana Yesus akan memimpin kita di tepi sungai hayat yang mengalir dari takhta Tuhan dan akan menjelaskan pada kita akan pimpinannya yang tidak jelas, yang dengannya Ia memimpin kita untuk menyempurnakan tabiat kita. Di sana kita akan melihat di setiap tempat pohon-pohon Firdaus yang indah, dan di tengah-tengah terdapat pohon hayat. Di sana kita akan memandang dengan penglihatan yang jelas akan keindahan Eden yang dipulihkan. Hanya sedikit masa lagi sekarang, hanya seketika saja lamanya sebelum Yesus akan datang untuk menyelamatkan anak-anaknya dan untuk memberikan kepada mereka jamaan hidup Bakah yang terakhir. Keadaan yang akan binasa ini akan memakai keadaan yang tidak akan binasa, dan hidup yang fana ini akan memakai keadaan yang bakah. Kubur-kubur akan dibuka, dan yang telah mati akan bangkit dengan suara kemenangan. Hai maut, di mana sengatmu? Hai kubur, di mana kemenanganmu? Saudara-saudara kita yang kekasih, yang tidur di dalam Yesus, akan bangkit dengan memakai keadaan yang tidak akan binasa. Dan di saat umat tebusan akan naik ke surga, gerbang kota Tuhan akan terbuka, dan mereka yang telah memelihara kebenaran akan masuk. Suatu suara lebih merdu dari lagu yang merdu
yang pernah didengar oleh telinga manusia akan didengar mengatakan, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, masuklah ke dalam kerajaan yang telah disediakan bagimu dari atas dunia ini. Lalu orang saleh akan menerima pahala mereka. Hidup mereka akan sesuai dengan hidup Yehova. Mereka akan meletakkan mahkota mereka di kaki penebus, memainkan kecapi emas, dan memenuhi seluruh surga dengan lagu yang merdu. Demikianlah bacaan yang saya mengenali Pastor Justin sejak 2019, di mana pada masa itu sebelum PKP lagi. Dan saya adalah di antara salah satu peserta yang mengikuti kursus persijilan Elders yang diadakan di Mission Temparuli. Saya sekali lagi dapat bertemu atau berjumpa dengan Pastor Justin, di mana pada masa itu ada acara pembaptisan yang dilangsungkan di daerah ini. Dan salah satu anak saya, yaitu Ebner Jian Gabu, adalah di antara yang dibaptiskan sendiri oleh Pastor Justin. Dan pada awal tahun 2022, itu dalam bulan Januari, saya telah diurapi sebagai ketua gereja oleh Pastor Konis Gabu di Gereja Pandan, dan dilantik memegang jawatan penyelaras penetelenan. Dan bagi saya, ia adalah satu tugas yang mencebar, karena saya betul-betul tidak tahu apa peranan-peranan jabatan ini. Dalam masa yang sama, saya ada mendengar bahwa ada kebaktian pagi penetelenan bersih 1 Penkusung. Tetapi malangnya, belum pun sempat saya mengikuti, saya diserang oleh sejenis kuman melalui jangkitan di kaki saya. Sebelum itu pun saya sudah 2 kali diserang, tetapi kes kali ini sangat-sangat parah, di mana saya dikejarkan ke Hospital Burungis di sebelah petang dan terus dirujuk ke Hospital Queen Elizabeth I pada tengah malam itu juga. Dan keadaan saya sudah sangat-sangat kritikal. Boleh dikatakan 50-50. Sebab semuanya sudah begitu cepat, sudah mulai drop dengan begitu cepat. Dan doktor telah intubate saya, yaitu menidurkan saya. Dan doktor menasihatkan kepada keluarga saya agar bertenang dan terus berdoa buat saya. Dan wife saya telah berdoa dan berpuasa, serta juga doa-doa dari grup lain yang saya tidak dapat sebut satu persatu di saat ini. Selepas 7 hari ditidurkan, puji Tuhan, saya sudah boleh buka mata. Dan saya masih ingat pada masa itu ialah pada hari Sabat. Wife saya dibenarkan masuk, dan berita gembira yang kami terima pada pagi itu ialah saya boleh dikeluarkan di bilik ICU dan dipindahkan ke bilik di ward yang dikawal rapi. Pada masa itu, apa benda yang nomor satu saya cari ialah handphone. Saya bilang sama wife, saya mau tengok live kebaktian pagi penetelenan 1.0. Memandangkan saya belum berapa pulih pada ketika itu, saya tidak dapat fokus sepenuhnya kebaktian tersebut sampailah ke penghujung dia ataupun ke muncak dia. Dan apa yang saya dapat adalah hanyalah dengan perkataan persembahan sistematik. Saya rasa sangat berdosa, karena tiada satu pun yang
dapat saya sumbangkan kepada jabatan yang saya pikul ataupun ditugaskan pada masa itu. Sehingga pada KKR penetelayanan yang dilangsungkan di gereja ini, yaitu pada bulan Desember 2023, saya ingat sebelum saya memberikan pelajaran, saya sempat mengatakan kepada anggota tentang kelemahan-kelemahan saya, terutama di dalam jabatan ini. Dan sudah bersedia untuk melepaskan pada pemilihan sesi 2024. Sejak bila mula memberi persembahan sistematik? Ya, saya mulai memberi persembahan sistematik bermula tahun ini juga, yaitu pada bulan Januari 2024. Di mana apabila saya mengikuti kebaktian ini, dalam masa yang sama juga banyak soalan-soalan yang saya ajukan kepada Pastor Justin sendiri melalui WhatsApp. Sehinggalah sebenar-benar paham konsepnya. Dan ya, cabaran pertama adalah untuk saya menetapkan berapa peratus yang saya akan beri. Dan saya terus berdoa dan berdoa dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong bantu saya untuk menentukan. Puji Tuhan, sebelum habis bulan Januari, saya sudah mula dengan pemberian 5% ke atas. Dan dalam masa yang singkat, saya sudah begitu merasakan suatu kedamaian, sukacita. Dan pada bulan Februari tahun ini, saya ambil komitmen lagi untuk menaikkan peratusan itu dari 5% kepada 10%. Apa yang berubah di dalam keluarga saya? Ya, keluarga kecil saya sudah boleh bersama melayani dengan grup besar di gereja kami, yaitu Gereja Pandan. Contoh, kalau dulu kami hanya mulai yakin untuk membawa kendaraan sendiri dan membawa semua anak-anak saya. Malah keluarga kecil ini turut melayani di dalam 2 pelayanan yang lalu, yaitu di gereja Miningsud dan Pinatau baru-baru ini. Dan masih banyak lagi perancangan-perancangan untuk masa hadapan. Selain dari itu, apa yang saya rasakan adalah keadaan kesehatan pun sudah menampakkan banyak perubahan. Kalau sebelum itu, pada sekitar tahun 2023, ada saja pergumulan saya. Boleh dikatakan, tiap-tiap bulan saya harus ke klinik untuk mendapatkan suntikan. Karena saya sudah tahu simptom-simptom itu sudah mula menyerang badan saya. Tetapi sejak kebelakangan ini, saya belum lagi pernah pergi ke klinik-klinik. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Jadi di sini ada 2 ayat yang saya ingin kongsikan. Pertama, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan ayat kedua, Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan satu lagi nasihat penetelayanan yang terdapat di muka surat 20, dikatakan betapa besar ataupun berapa kecilnya pun harta seseorang, biarlah ia mengingat bahwa harta itu hanya dipercayakan kepadanya sebab untuk tenaga, kecekapan, waktu,
talenta, kesempatan, dan harta kekayaannya yang dimiliki. Ia harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Ini adalah tanggung jawab perorangan. Allah memberikan kepada kita agar kita menjadi serupa dengan Dia, dermawan, agung, murah hati, dengan jalan memberi kepada orang lain. Jadi, nasihat dan ajakan saya di sini kepada semua anggota yang masih bergumul ataupun masih belum lagi memberi komitmen dengan persembahan sistematik ini ataupun persembahan janji, inilah masanya kita bangun dari tidur. Jangan kita berlenga-lenga lagi. Selagi ada kesempatan, buatlah komitmen dengan Tuhan. Mohon bantuan dengannya. Tentukan peratusan, besar atau kecil, itu bukan masalah bagi Tuhan. Tetapi, marilah kita bantu untuk pekerjaan penginjilan Tuhan ini supaya cepat dilaksanakan ke seluruh pelosok bumi melalui dengan pemberian persembahan sistematik. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, amin, dengan pembacaan dan perkongsian tadi. Ya Elder, Tuhan berkati dengan kesempatan penuh, dan Tuhan berkati keluarga Anda yang setia dalam melayani, malah menjadi teladan dalam hal penata layanan. Tuhan berkati. Pada saat ini kita akan memberikan sijil pembaca dan pembicara kita, Elder Thomas Gabu. Ya, boleh paparkan screen besar nggak, Pastor, untuk sijil? Tidak dapat besar. Ada di screen saya sih. Sudah ada. Ya, saya bacakan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Elder Thomas Gabu atas kesudian mengkongsikan kesaksian sebenar kebaktian pagi penata layanan online 2.0 pada 30 Mac 2024. Ingat slogan ini ya, God gives first. God give God first. I will go. Sijil ini ditandatangani oleh Pastor Justin Gisa sendiri selaku pengarah Jabatan Pelayanan Penata Layanan SAB, dan juga ditandatangani oleh Presiden SAB Pastor Ferdinand Sawanai. Ya, kita ucapkan tanya kepada Elder Thomas Gabu. Tuhan berkati dengan penyembuhan yang ajaib. Tuhan berkati keluarga untuk terus melayani di mana juga Anda berada. Ya. Saat ini kita akan menyanyikan lagu tema penutup, Stewardship. Dipersilakan. Tuhan pencipta pemilik segalanya, kita teruskan yang setia, mengamalkan setiap maksud darinya sebagai ungkapan kasih. Selamat tempo, energi, uang, harta, masa talenta, rumah, Tuhan, daya pikiran, sayangi bumi, hati, infak, pengaruh, Tuhan yang pertama. Bagiku Tuhan pertama, bagiku Tuhan pertama, bagiku Tuhan pertama.
saya masuk tadi jam 5.15 sekitar itu, dan Elder Tom sudah membaca di penghujung sudah. Oke, bacaannya. Nasib juga dia ada share lagi bacaan-bacaan selepas kesaksian dia. Dan ada satu daripada slide yang dia telah berikan ataupun bacaan petikan yang mengatakan begini, betapa besar atau betapa kecilnya pun harta seseorang, biarlah dia mengingatkan bahwa hartanya itu hanya dipercayakan kepadanya. Sebab untuk tenaga, masa, talenta, kesempatan, dan harta kekayaan yang dimilikinya, dia harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ini adalah tanggung jawab perorangan Tuhan memberikan kepada kita agar kita menjadi serupa dengan Dia, dermawan, agung, murah hati, dengan jalan memberi kepada orang lain. Satu perhatian yang saya pikir untuk kita semua. Semua kita mendapat sesuatu daripada Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan besar kau punya, saya punya kecil. Jadi kau yang berikanlah, sebab saya punya kecil. Tetapi di sini mengatakan berapa besar atau berapa kecil pun harta seseorang, biarlah mengingatkan bahwa harta itu hanya dipercayakan kepadanya. Dan kemudian cara kita berkongsi adalah secara sistematik dengan peratusan kan. Jadi kalau besar lah, kalau Tuhan telah mempercayakan kepada kita contohnya 10.000, maka kita kembalikan kepada Tuhan 1.000 untuk persepuluhan, dan kemudian kita berikan daripada yang tersisa itu, mungkin berikan 1.000 lagi. Nah, ataupun beberapa peratus lagi daripadanya. Dan jadi kalau kita menggunakan peratus, besar pemberian Tuhan, besar juga yang kita akan berikan sebagai persembahan dan juga persepuluhan. Kalau kecil, kalau tidak ada pun tidak ada juga. Jadi kita ajakkan Elder Thomas Gabu sebentar tadi adalah, marilah kita memberi secara sistematik, dia cakap. Saya ingat betul itu. Kami sudah bercakap dengan dia secara fisikal dahulu di Tenggilan 2 minggu yang lalu kan. Kami ada acara family to family, dan dia di sana juga. Dia di depan lagi dia duduk. Dan saya nampak daripada wajahnya, daripada cara dia bercakap, dia memang ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan itu adalah sebahagian daripada yang menyembuhkannya secara keseluruhan, seluruh kehidupannya disembuhkan di dalam Tuhan. Dia katakan Pastor Justin ada meminta saya untuk memberikan kesaksian, tapi saya cakap mungkin tunggu 3.0. Dia cakap waktu itu, tapi hari ini saya nampak dia belum lagi 3.0, dia tidak sabar saja, tidak tunggu lagi 3.0, 2.0, walaupun di ujung-ujung sudah, tapi dia telah memberikan kesaksian dan juga petikan-petikan yang sangat memperangsangkan, dan puji Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Itu saja, Pastor. Terima kasih Elder Tom Gabu. Apa yang dia baca macam mode penutupan, karena yang dia baca ialah mengenai kita pergi surga sudah, pahala sudah disediakan. Kemudian dia katakan, wahai kubur, mana sangatmu, tunjukkan sangatmu, dan tidak dapat dinafikan lagi, karena ini pengharapan, satu-satunya pengharapan yang kita ada, yaitu kebangkitan. Ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia, kita ada pengharapan naik ke surga bersama-sama, dan untuk suatu kekekalan di Yerusalem baru, di dunia yang baru ini nanti. Dan saya sangat pasti apa yang telah dibacakan, walaupun mode dia adalah ke penutupan,
tetapi ada mode lagi untuk kebangkitan. Dan saya sangat pasti itu yang kita tunggukan. Elder Tom, kamu telah dituntun oleh Roh Tuhan untuk membaca halaman itu. Tetapi semangat ya, kita tetap semangat untuk meneruskan pelayanan selagi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Elder Tom katakan tadi, kehidupan saya 50-50 pada ketika itu. Elder Tom, saya mau kasih tahu hari ini, Tuhan masih mempunyai rencanamu. Kamu tidak boleh pergi begitu saja masa itu. Sekarang Tuhan sudah beri hampir 2 tahun dalam kehidupanmu. So sekarang masanya bagi Elder Tom untuk kembali lagi dengan segar, dengan kaki yang sudah sembuh, pikiran yang sudah mantap sekarang, membawa seluruh anak-anaknya untuk pergi ke gereja dan melayani. Bukankah ini suatu rencana yang Tuhan sudah biarkan terjadi untuk Elder Tom ya? Dan saya harap ini juga pembangkit semangat bagi semua umat-umat Tuhan yang ada di Zoom dan YouTube, bahwa kesempatan itu ada. Kalau kita terlepas dari satu belenggu yang mungkin kita 50-50 pada ketika itu, dan sekarang adalah masa bagi kita bangkit semula, karena Tuhan masih mempunyai rencana bagi semua umat Tuhan yang mungkin pernah 50-50, termasuk juga kesaksian Elder Patrick kemarin. Dia terjatuh begitu saja, dia tidak sadar apa yang berlaku, tetapi kemudian Tuhan telah meneruskan kehidupan dia, dan sekarang inilah masa dia untuk kembali lagi untuk menyatakan kemasyhuran bagi Tuhan, karena Tuhan masih mempunyai rencana bagi masing-masing kita. Wah, ini sangat luar biasa yang kita alami dari kehidupan Elder Tom. Mungkin ada juga sedikit mengenai kaki. Tadi saya terpaksa ambil habis Elder Tom share kepada saya. Bengisnya dosa itu, sakitnya, peritnya, menderita dengan nanah dan sebagainya. Tetapi apa maksud semua ini? Di dunia ini bukan tempat kita. Kita mau pulang segera ke surga. Itu sebab mari terus bekerja di latang Tuhan, menjadi rakan kongsi dengan Tuhan, dan kita terus fokus bekerja bersama-sama, dan akhirnya upah itu besar bagi kita semua, dan nanah itu akan berakhir, sakit itu akan lesap, dan Elder Tom akan kembali lagi dengan kecergasan yang sedia ada, boleh melompat seperti rusa. Ini ya saya katakan, melompat seperti rusa. So saya sangat pasti yang kesehatan 50-50 itu adalah sebenarnya adalah satu momen untuk memikirkan siapa yang saya mau andalkan dalam kehidupan kita. Baik, kita tidak akan tunggu sampai begitu terjadi ya. Kita tidak akan tunggu sampai kejadian itu berlaku. Tetapi selagi ada kemampuan, selagi ada, boleh kita bantu bersama-sama. Karena ini menyangkut tentang hati kita. Mari kita satukan hati menjadi teman sekerja dengan Tuhan ya. Oke, Pastor Kozel, sila ambil mic, berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Sekali lagi kami datang ke hadirat Tuhan pada saat ini. Dan sekali lagi kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami. Dan memuji Tuhan atas semua peluang yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan pada pagi ini. Dan terima kasih atas perkongsian bacaan penetelanan dan juga firman Tuhan, juga perkongsian kesaksian yang telah dilakukan di ruangan Zoom ini yang disalurkan kepada Facebook dan juga YouTube oleh Elder Tom Gabu pada pagi ini. Dan kami sudah diberkati, dan
daripada pembacaan-pembacaan itu kami juga telah diperingatkan sekali lagi kedudukan kami di hadapan Tuhan dan juga peranan-peranan yang Tuhan telah berikan dan telah percayakan kepada kami sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan selagi kami di dunia ini melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada saat ini Tuhan, saya ingin membawa Elder Tom Gabu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan akan terus bersama-sama dengan dia, supaya Tuhan memberkati dia dari segi kesehatan maupun dari segi apapun pekerjaan, supaya senantiasa berhasil dan mendapat berkat daripada hasil kerjanya untuk meneruskan kehidupan dan untuk kebaikan untuk istri dan anak-anak yang dibawa jagaan beliau. Biarlah Tuhan juga memberkati dia dengan sukacita dalam keluarganya, sukacita dalam pelayanan, sukacita dalam membawa jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan untuk datang kepada Tuhan, dan seterusnya menyediakan setiap jiwa-jiwa yang dibawa ke hadapan Tuhan itu bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Begitu juga dengan istri dia, berikan dia berkati dia, berkati dengan sukacita, berkati dengan kesehatan, berkati dengan peluang-peluang yang baik untuk terus bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, terutama di dalam pelayanan. Dan begitu juga dengan anak-anak mereka, karena Tuhan menjaga setiap persatu, memberkati setiap persatu, memimpin setiap persatu, supaya seluruh keluarga Elder Tom Gabu ini akan senantiasa bersatu, bahagia sebagai satu keluarga, dan kebahagiaan itu akan dapat dirasai oleh seluruh umat sejak di antara satu sama lain, tetapi oleh keluarga mereka yang lain, saudara mara mereka, sahabat handai, dan seluruh masyarakat yang ada di sekeliling mereka akan dapat melihat bahwa keluarga mereka adalah keluarga yang bahagia karena ada Tuhan di dalam keluarga mereka. Biarlah mereka senantiasa dapat dan menyokong satu sama lain dalam kehidupan ini sementara menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Dan kami juga sudah rindu akan hujan, dan kami terima kasih karena di beberapa tempat di Sabah telah mengalami hujan semalam, dan ada beberapa tempat lagi yang memerlukan hujan. Dan sudah tentu secara fisikal akan memerlukan hujannya Tuhan, tetapi secara rohani juga akan memerlukan hujan akhir daripada Tuhan. Sebahagian daripada kami sudah mengalami hujan akhir itu, tetapi sebahagian lagi perlu mengalami. Kami mohon ya Tuhan, supaya biarlah Tuhan mencurahkan roh Tuhan, hujan akhir itu ke atas semua kami, sehingga kami dimatangkan secara rohani, dan akan menjadi anak-anak Tuhan yang matang dan yang melayani, dan rindu akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan rindu untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sementara kami bersorai daripada platform ini, kiranya Tuhan menyertai kami, mengirimkan malaikat Tuhan untuk menjaga kami, dan mengurapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami dengan penuh kuasa, penuh hikmat, penuh keberanian, penuh dengan sukacita melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Pastor Kozel atas doanya. Sekali lagi selamat hari Sabat, Sabat ke-13 di kuartal ini. Dan masing-masing kita bawa sampul persembahan. Selamat melayani semua, sampai jumpa di pagi hari esok. Apapun yang paling penting, Tuhan yang pertama, kita terus pergi.